Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Dwi Novansyah dari 12 RPL 2, tempat PKL Badan Pendapatan Daerah, mulai PKL 4 Juli sampai 20 Oktober. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembuatan aplikasi pengarsipan dokumen berbasis website. Pertama, hal yang akan disampaikan adalah deskripsi kegiatan, alat dan bahan, tahapan pekerjaan, dan hasil yang dicapai. Deskripsi kegiatan selama PKL di Bapenda, saya menemukan bahwa proses pengarsipan masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik yang mudah rusak, memerlukan ruang besar, dan menyulitkan pencarian. Sebagai solusi, saya mengembangkan website pengarsipan dokumen untuk mempermudah penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan berkas pajak secara digital. Sistem ini menggunakan basis data terstruktur sehingga arsip lebih aman, mudah diakses, dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat aplikasi tersebut. Yang pertama adalah laptop dengan spek Intel Core i5 7200U, CPU 2,50 GHz, RAM 8 GB, dengan sistem operasi Windows 11 menggunakan web browser Chrome atau Edge. Saya menggunakan text editor Visual Studio Code, web server XAMPP versi 3.3.0. Bahasa pemrograman yang saya pakai adalah PHP dengan versi 1.16.3. Database yang saya pakai adalah MySQL versi 2.1.0. HTML yang saya pakai versi 5 dan CSS standar CSS. Mendesain saya pakai Balsamiq dengan versi 4.8.6, dan untuk flowchart dan IRD saya pakai Draw.io dengan versi 28.2.5. Dan juga saya butuh koneksi internet dan modul dan referensi pembelajaran. Tahapan pekerjaan, saya menggunakan metode analisis. Ada 5 metode waterfall, yaitu analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan maintenance. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan kebutuhan pengguna, admin dan pegawai, jenis dokumennya, serta alur pengelolaan arsip. Yang kedua ada perencanaan sistem, desain alur sistem, struktur database, dan tampilan antarmuka website. Yang ketiga ada implementasi, adalah membuat program menggunakan PHP natif dan MySQL, mencakup fitur login, manajemen pengguna, dan CRUD dokumen. Yang selanjutnya adalah pengujian atau testing. Ini tujuannya untuk menguji seluruh fitur untuk memastikan input, edit, hapus, dan pencarian dokumen berfungsi dengan baik. Yang kelima adalah pemeliharaan atau maintenance, melakukan perbaikan dengan penyempurnaan agar sistem berjalan optimal. Hasil yang capai dalam tahapan tersebut adalah pertama, algoritma. Algoritma adalah alur yang akan aplikasi itu digunakan. Yang pertama adalah login. Pengguna memasukkan username dan password. Validasi, jika username password salah, tampilkan pesan error dan kembali ke login. Jika benar, sistem menentukan role admin atau pegawai. Kedua adalah memunculkan dashboard. Halaman dashboard. Sistem menampilkan dashboard sesuai role admin atau pegawai. Jika role admin, akan munculkan dashboard admin, kemudian menu dengan arsip dokumen. Admin dapat melakukan CRUD dokumen, kelola kategori, preview atau download PDF, dan pencarian. Setelah itu,
Admin juga dapat kelola pengguna, yaitu untuk CRUD dan pencarian pengguna. Lalu log aktivitas untuk menampilkan riwayat aktivitas dan logout untuk kembali ke halaman login. Selanjutnya, jika role-nya adalah pegawai, akan menampilkan halaman dashboard dengan menu arsip dokumen. Pegawai juga dapat melakukan CRUD dokumen, preview atau download di PDF, dan pencarian dokumen. Setelah itu logout kembali ke halaman login. Selesai. Setelah itu hasil yang dicapai yang kedua adalah flowchart. Saya membuat flowchart ada 3, yaitu login, admin, dan pegawai. Flowchart login itu pertama-tama menampilkan halaman login, setelah itu memasukkan nama, username, dan password. Itu sistem akan mencari username di database apakah sama atau tidak. Jika tidak, tampilkan pesan error dan kembali ke halaman login. Jika sama, tampilkan halaman dashboard sesuai role. Dan selanjutnya adalah flowchart admin. Di sini pertama-tama tampilkan dashboard dan menunya. Jika admin memilih menu arsip dokumen, akan menampilkan halaman arsip dokumen. Di halaman arsip dokumen ada pilihan apakah tambah dokumen, edit dokumen, lihat dokumen, hapus dokumen, cari dokumen, preview atau download dokumen, atau kelola kategori. Jika pilih tambah dokumen, akan menampilkan form tambah dokumen. Setelah itu masukkan kategori, file, dan deskripsi. Setelah itu proses data dan tampilkan pesan masuk ke database. Jika memilih edit dokumen, akan menampilkan from edit dokumen. Setelah itu masukkan kategori, file, dan deskripsinya. Setelah itu proses, tampilkan pesan, dan masuk ke database. Itu lihat dokumen. Jika ya, akan menampilkan filenya. Lalu kembali ke halaman dashboard. Kalau mau hapus dokumen, akan tampilkan pesan konfirmasi. Jika ya, proses data dan simpan ke database. Jika tidak, akan kembali ke halaman dashboard. Halaman arsip dokumen. Jika cari dokumen, masukkan nama atau deskripsi produk, dokumen, dan cari dokumen tersebut apakah ada. Jika ya, perbarui tampilan dengan hasil pencarian. Dan jika tidak, tampilkan pesan proses produk dokumen tidak ditemukan dan kembali ke halaman arsip dokumen. Setelah itu, jika pilih preview atau download dokumen, akan menampilkan filenya. Di sini bisa melakukan download file. Jika melakukan download file, akan proses data dan kembali ke arsip dokumen. Jika memilih kelola kategori, di sini akan menampilkan form tambah kategori, masukkan nama kategori dan proses data, tampilkan pesan, simpan ke database. Jika di sini tidak memilih, akan kembali ke halaman arsip dokumen. Jika pilihan menu arsip dokumen tidak dipilih, pilihan menu kelola akun dan pilihan menu log aktivitas dan pilihan menu logout. Jika pilihan menu kelola akun dipilih, akan menemukan halaman kelola akun. Setelah itu masukkan nama, username, password, dan role. Setelah itu cari username database apakah duplikat atau tidak. Jika duplikat, maka tampilkan pesan error dan kembali ke halaman dashboard. Jika tidak duplikat, akan tersimpan ke database. Jika pilih menu log aktivitas, akan menampilkan halaman log aktivitas atau riwayatnya. Sini akan mengambil data dari database untuk menampilkan
hasil riwayat penggunanya. Jika pilih logout, akan menampilkan pesan konfirmasi. Jika ya, akan proses dan selesai. Jika tidak, akan tampilkan halaman dashboard. Selanjutnya adalah flowchart pegawai. Di sini pertama-tama akan menampilkan halaman dashboard dengan menu. Menunya adalah pilihan arsip dokumen dan logout. Jika pilih arsip dokumen, akan menampilkan halaman arsip dokumen. Di halaman arsip dokumen, ada pilihan juga tambah dokumen, edit dokumen, lihat dokumen, hapus dokumen, cari dokumen, dan preview atau download dokumen. Jika pilih tambah dokumen, akan menampilkan form tambah dokumen. Setelah itu masukkan kategori, file, dan deskripsinya. Setelah itu proses dan tampilkan pesan, simpan ke database. Jika pilih edit dokumen, tampilkan form, edit dokumen, masukkan kategori, file, dan deskripsi, proses data, tampilkan pesan, dan simpan ke database. Jika lihat dokumen, akan menampilkan filenya dan kembali ke halaman arsip. Jika hapus dokumen, tampilkan pesan konfirmasi. Jika ya, proses data dan simpan ke database. Jika tidak, kembali ke halaman arsip dokumen. Jika pilih cari dokumen, akan memasukkan nama atau deskripsi dokumen, cari dokumen di database, apakah ada. Jika tidak ada, tampilkan pesan dokumen tidak ditemukan. Dan jika ya, perbarui tampilan dengan hasil pencarian dan kembali ke halaman arsip dokumen. Dan jika preview atau download dokumen dipilih, akan menampilkan filenya. Setelah itu bisa mendownload file. Setelah itu proses data dan kembali ke halaman arsip dokumen. Jika pilih menu logout akan menampilkan pesan konfirmasi. Jika ya, proses dan selesai. Jika tidak, akan ke halaman dashboard. Selanjutnya adalah YRD atau Entity Relationship Diagram. Di sini user memiliki riwayat di log aktivitas, dan di sini dokumen memiliki juga kategori. Setelah itu user bisa mengakses ke tabel dokumen. Selanjutnya adalah skema tabel. User memiliki ID dengan int11, nama varchar 100, username dengan varchar 50, password varchar 255, dengan role, enum admin, dan pegawai, dan created at. Setelah itu log aktivitas, ID dengan int11, user ID int11, aktivitas varchar 255, waktu timestamp. Dan setelah itu arsip mempunyai atribut dengan ID int11, nama dokumen varchar 225, kategori ID int11, user ID int11, tanggal upload date atau tanggal, dan deskripsi teks. Setelah itu tabel kategori memiliki atribut ID dengan int11 dan nama dengan varchar 100. Selanjutnya adalah aplikasinya. Di sini pertama-tama akan memunculkan halaman login. Ini saya akan memakai akun admin. Nah, setelah masukkan akun admin, akan munculkan dashboard yang berisi total dokumen, total kategori, total pengguna, dan log hari ini. Setelah itu kita bisa
pilih dashboard, arsip dokumen, kelola akun, atau log aktivitas. Kita akan pilih arsip dokumen. Di sini kita bisa melakukan CRUD dokumen atau create, read, update, dan delete dokumen. Jadi kita akan menambahkan dokumen. Jadi kategorinya dulu, terus pilih file, dan deskripsi. Dan simpan. Akan tersimpan otomatis. Setelah itu kita bisa edit juga. Edit dokumen. Setelah itu enter. Di sini bisa melihat file dokumen tersebut. Tinggal klik aksi lihat. Setelah itu bisa hapus dokumen dengan cara klik hapus dan ya oke. Setelah itu terhapus. Di sini juga ada pilihan kelola kategori. Di sini dapat melakukan CRUD, read, update, dan hapus. Kita akan menambahkan kategori pajak. Setelah itu enter. Kita akan mengganti kendaraan dengan mobil. Simpan. Sini bisa lihat di arsip dokumen. Tinggal tambah pajak. Pilih lagi ini. Enter. Tersimpan. Di sini juga bisa mencari dokumen dengan cara cari pegawainya bisa, dan nama dokumennya juga bisa, kategori juga bisa, nama pegawai bisa, dan akan munculkan seperti ini. Dan kita juga bisa melakukan preview atau download PDF. Kita preview dulu dan bisa mendownload PDF. Setelah itu kita akan pilih kelola akun. Kelola akun bisa menambahkan akun, edit akun, dan hapus akun. Kita akan menambahkan akun pegawai. Jangan. Bagus. Bagus password. Dengan role admin. Tambah akun dan ada. Kita juga bisa edit password, dan ini ganti jadi pegawai. Update. Setelah itu kita bisa hapus akun. Di admin juga bisa melihat log aktivitas yang dilakukan user yang memakai aplikasi ini. Seperti pegawai Rehan, kita bisa melihat logout dari website, login website, lalu bisa melihat hapus dokumen, upload arsip. Dan setelah itu kita pindah ke role pegawai. Di role pegawai akan menampilkan dashboard pegawai dengan total dokumen. Setelah itu arsip seperti tadi di admin sama, bisa tambah dokumen, lihat dokumen, edit dokumen, hapus dokumen. Kita akan coba satu.
tambah dokumen. Tapi di pegawai ini tidak ada kelola kategori. Bisa lihat filenya, bisa edit juga, dan bisa hapus dokumen. Di sini bisa mencari deskripsinya. Jika tidak ada deskripsi tersebut akan menampilkan data tidak ditemukan. Dan jika ada, akan bukan misal mobil. Tuh, tidak ada. Kalau PBB tidak ada. Kalau Rehan Maesa. Setelah itu bisa review dan download PDF juga. Itu logout dan kembali ke halaman login. Setelah aplikasi, selanjutnya adalah kendala dan solusi aplikasi yang saya pakai. Kendala yang sering terjadinya adalah kesalahan dalam penulisan kode program atau error. Yang kedua adalah kesulitan dalam penyesuaian alur sistem dan kebutuhan pengguna. Dan ketiga, kendala dalam pengolahan database relasi antar tabel. Yang keempat, keterbatasan waktu dalam penyelesaian proyek. Dan saya memikirkan solusinya untuk kendala tersebut, yaitu mencari referensi dari internet dan buku pemrograman. 2. Berdiskusi dengan pembimbing lapangan dan guru pembimbing. 3. Melakukan uji coba sistem secara berkala. 4. Mengatur waktu pengerjaan proyek dengan baik dan disiplin. Baik, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.